Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, bolehkah lambaikan tangannya? Ya, membantu saya untuk memastikan bahwa suara saya terdengar dengan jelas. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan kehidupan. Bersama-sama kita mau beribadah ya. Walaupun via online, tapi saya percaya tidak mengurangi cita-cita kita bersama. Amin. Ya, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan. Kita mau berdoa dulu ya Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul sekalipun Tuhan hanya melalui Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan ketika kami melihat Tuhan saudara-saudara seiman kami yang saat ini Tuhan boleh bergabung di ibadah Raya Moria. Tuhan Yesus, tutup bungkus oleh darah Kristus setiap kami, sucikan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan di hadirat-Mu kami mendapat ketenangan, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat sukacita dan penghiburan. Dan kami buka Tuhan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kesungguhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan saudara selamanya. Kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan menerima berkat sukacita baru. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan. Katakan sama-sama. Yes, Lord. Tiada kata
indahnya Kau Tuhan. Katakan. Dan kemuliaan. Mari sama-sama kita mentinggikan Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semaikan pujian ini. Katakan ku tinggikan Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Tinggikan. Mari jemaat naikkan pujian ini sama-sama katakan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sama-sama kita mau mengagungkan, mengaminkan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Kau. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Hanya dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kebenaran daripada-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan sukacita yang baru melimpah-limpah Tuhan. Kami menjalani kehidupan hari demi hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah beserta dengan kami. Engkau gunung batu kami. Engkau Tuhan Allah kekuatan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang bersukacita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah beradaptasi ya dengan ibadah seperti ini. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan Tuhan Engkau kekuatan kami. Engkau mazmur, kami mau bermazmur kepada Engkau. Kita sama-sama naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Yes, kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkau katakan. Dan
hatiku percaya Kaulah menara dan kota berdiri. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Oh, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dari rumah masing-masing. Katakan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Oh, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang selalu setia buat kami. Ajar kami untuk setia, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan hati kami bersuka cita, Tuhan, karena harapan kami itu tidak pernah sia-sia di Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau aminkan setiap kata-kata dalam pujian ini. Haleluya. Engkau cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Semaraikan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau tak pandang mengapa, ku tetap cinta. Sama-sama katakan terlalu banyak ya Tuhan, ya Tuhan tak beri. Katakan dari hatimu, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan semuanya seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Bapak katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau terpandang menerpa, ku tetap setia.
dan angkat tangan kita terlalu yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan. Ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan terlalu banyak. Amin. Yes, Lord. Takkan mungkin ku menjadi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia, ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia, ya ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selamanya. Ku tetap cinta Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap berkenan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun ada banyak Tuhan halangan dan rintangan, sekalipun Tuhan mungkin kami sering menyerah, tapi kami percaya Tuhan, dengan komunitas yang ada, dengan kebenaran firman-Mu bahkan yang sebentar akan kami dengar Tuhan, yang memberikan kekuatan yang memampukan kami untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu, Bapak Mervin yang akan memberikan kami kebenaran firman Tuhan. Kami mau makan Tuhan sehidangan dengan-Mu. Kami mau Tuhan bersuka cita di dalam perjamuan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mervin. Silakan Bu Mega. Ya, Shalom Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Kalau jelas, ya terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita sama-sama beribadah, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, anak-anak youth, ada anak sekolah minggu juga ada, bersama-sama dengan orang tua, saya yakin jemaat Tuhan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah The Winner. Ya. Oke, puji nama Tuhan. The Winner, ya, siapa pemenang itu? Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pemenang. Ya. Kita lihat, kita baca dalam Lukas 23 ayat 13. Sebentar. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat
dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Ya, di sini Pilatus mengatakan bahwa waktu Tuhan Yesus dibawa di antara mereka, dia tidak melihat ada kesalahan-kesalahan yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Kemudian ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 16 dikatakan, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, karena pada saat itu ya, sebab ia wajib melepaskan seseorang bagi mereka yang pada hari raya saat itu. Jadi saat itu ada hari raya dan mereka bisa melepaskan Yesus. Di sini Pilatus dikatakan, biarlah aku hajar dia, katanya. Kemudian aku akan melepaskannya. Pilatus tidak menemukan sedikit kesalahan pada Yesus saat itu. Dan di sini dikatakan bahwa tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami." Jadi mau tukeran. Barabas ditahan karena punya kesalahan, Yesus yang tidak punya kesalahan apapun, dia harus dihukum mati. Nah, di sini dikatakan lepaskan Barabas untuk kami, gitu ya. Ayat 19 dikatakan Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ayat 20 dikatakan sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka. Bayangkan, dengan suara keras. Pilatus berbicara karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat 21 katakan tetapi mereka berteriak. Membalasnya katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ayat 22 katakan, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, katakan, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Bayangkan sudah 3 kali. Tetapi di sini dikatakan Lukas ayat 23 dikatakan tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang. Dengan teriak mereka, sekali lagi saya baca, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang. Dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ayat 25 dikatakan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini, ayat Alkitab ini saya baca berkali-kali. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Di sini dikatakan bahwa Pilatus sudah 3 kali mengatakan, tetapi mereka mendesak, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerah dan memutuskan, okelah, karena tuntutan itu semakin menekan Pilatus, tuntutan itu semakin luar biasa terhadap Pilatus. Niat hatinya ingin melepaskan Yesus, akhirnya tidak jadi. Akhirnya kita dikatakan bahwa mereka menang. Dalam kisah ini, saya yakin Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat sudah pernah bahkan sering mendengar kisah ini. Kisah nyata yang luar biasa. Pada kisah penyaliban Tuhan Yesus tersebut,
sebenarnya siapa yang menang? Atau siapa yang disebut sang pemenang? Dan ada kekuatan apa di balik kemenangannya? Jadi sebenarnya siapa sih yang dibilang pemenang? Di situ dikatakan di Alkitab bahwa mereka menang. Tetapi siapa yang dikatakan pemenang itu siapa? The real, nyata sebagai pemenang itu siapa? Kemudian ada kekuatan apa di balik kemenangannya sehingga disebut pemenang. Kita lihat selanjutnya. Pemenang adalah pihak yang menang. Ada kekuatan atau power di balik kemenangannya. Ya. Ada kekuatan atau power di balik kemenangannya sehingga dia menang. Tetapi siapakah dia? Dia adalah Yesus. Bukan mereka yang menang, tetapi Yesus yang menang. Walaupun secara kasat mata, secara kisah yang tertulis, secara film-film yang telah dibuat sesuai dengan Alkitab, seakan-akan Yesus kalah. Seakan-akan Yesus kalah dan situ ditulisnya bahwa mereka menang. Ada tuntutan yang mendesak Pilatus dan mereka menang. Tetapi pemenang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah adalah pemenang sejati. Kemudian ada kekuatan di balik kemenangannya. Apa kekuatan itu? Kita lihat. Apa sih kekuatan Yesus sehingga Yesus dikatakan sang pemenang? Sehingga Yesus bisa memenangkan pertandingan atau rencana Tuhan nyata jadi atas hidup kita. Kita lihat kekuatan kasih. Yang pertama adalah kekuatan kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah sang pemenang sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, akan jemaat Tuhan di Moria, akan anak-anaknya Tuhan yang luar biasa, akan umat di muka bumi ini, agar kita tidak binasa, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kekuatan kasih. Kekuatan yang begitu besar, power yang begitu besar, yang tak dapat dikalahkan adalah kekuatan kasih. Karena kekuatan kasih Allah inilah yang membuat kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, kemampuan untuk dapat mengasihi dibutuhkan kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yesus mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari kita sampai detik ini. Yesus adalah Tuhan yang layak kita hormati. Makanya tadi di awal ibadah dikatakan, mari dengan penampilan yang rapi, mungkin sudah dalam kondisi siap, bersih untuk beribadah. Walaupun Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi di situ menunjukkan bahwa yes Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik untuk Engkau. Di sini dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengasihi. Orang yang tidak bisa rendah hati, orang yang congkak atau sombong, dia tidak akan mampu mengasihi. Karena di balik kerendahan hati
itu ada kekuatan kasih. Bayangkan kalau Yesus tidak rendah hati, kita tidak akan diselamatkan sampai detik ini. Ada kerendahan hati yang luar biasa. Dicambuk, dianiaya, diludahi, dan berjalan sepanjang jalan Villa Dolorosa dan luar biasa sampai Yesus disalib. Adakah kesombongan, adakah kecongkakan, adakah hei aku ini Tuhan? Tidak. Dia hanya diam. Mulutnya tertutup, terkatup. Dia terima segala aniaya, dia terima segala siksaan dengan kerendahan hati. Sehingga sampai detik ini ada suatu hormat yang luar biasa di saat kita ada beribadah saat ini. Kita menghormati Tuhan, memuji Tuhan dengan kedalaman hati kita. Kita menghormati Tuhan, menerima berkat firman Tuhan itu. Katakan, yes Tuhan. Aku mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Nah, kemudian selanjutnya. Bukan menang atau kalah, tetapi yang terpenting adalah respon. Apa yang Yesus lakukan? Responnya seperti apa? Di saat dia diadili dan dia akan disiksa, dia akan dihakimi, dan bahkan dia akan disalib, respon. Dia hanya diam. Diam adalah emas. Seringkali kita sering dengar itu ya, diam adalah emas. Mengalah bukan berarti kalah. Tetapi agar rencana Tuhan jadi atas hidup kita. Luar biasa, teladan kita adalah Yesus. Ada respon yang luar biasa yang patut kita teladani. Selanjutnya. Yang kedua, kekuatan apa sehingga Yesus menjadi sang pemenang? Kekuatan penguasaan diri. Wow, ini luar biasa. Tuhan Yesus memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menguasai dirinya dari kekuasaan dan keilahiannya. Bayangkan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia punya kuasa, dia punya keilahian yang maha agung. Tetapi Yesus tidak menggunakan itu. Dia kuasai dirinya. Sampai dia dikatakan bahwa ya Bapa, ya Aba Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kondisi dia sudah tidak secara manusia, dia tidak bisa tahan. Tetapi dia tidak gunakan kekuasaannya, dia tidak menggunakan keilahiannya untuk dia melepaskan diri dari segala penderitaan dan siksaan. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Wow, dia bisa menguasai dirinya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia punya kuasa yang saat itu mungkin bisa dia dianiaya, jepret, dia bisa menghilangkan dirinya. Tidak. Dia menjadi hamba di bawah hamba. Dia benar-benar menunjukkan dirinya bahwa dia adalah manusia 100% saat itu. Walaupun dia manusia 100% dan Allah 100%, tetapi dia gunakan kemanusiaannya itu, manusia pribadi yang sebagai manusia 100%, dia tidak gunakan kealahannya. Sungguh bisa menguasai diri dalam ketidakmampuannya sebagai manusia, itu sungguh luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah sehingga kita sulit untuk menguasai diri? Apakah kita dihadapi dengan tantangan-tantangan sehingga sulit untuk menguasai diri, menunjukkan bahwa, hai ini aku, kenapa engkau begini dan lain sebagainya? Tidak, lihat Yesus. Dia tidak berkata, ini aku adalah Tuhan. Tidak. Dia katuk bibir mulutnya.
Dia jalankan sampai di kayu salib. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yesus sanggup merebut dunia ini. Amin. Yesus sanggup merebut dunia ini. Yesus sanggup merebut jiwa-jiwa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena dia sabar. Karena dia sabar. Karena dia menguasai diri. Ada kekuatan di balik penguasaan dirinya. Kita nonton film ini. Saya serahkan kepada Evan. Dalam film ini, pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan sering nonton film ini. Tetapi tidak ada bosan-bosannya kita melihat bagaimana Yesus menjalani ini semua dengan tidak berkata satu apapun kepada mereka. Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Urlah via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa, saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada
Dolorosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Iya, luar biasa Yesus. Dia tidak berteriak-teriak. Dia tidak menyangkal dirinya sebagai manusia. Dia jalankan sepanjang jalan Via Dolorosa. Segala aniaya dia jalankan, dia terima, segala siksaan dia terima. Tanpa dia bersuara sedikit pun. Luar biasa dia. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dialah Allah yang patut kita hormati. Kita lihat dalam hal ini. Kekuatan apa di balik sang pemenang? Kesimpulannya adalah kasih. Yang terwujud dengan kerendahan hati. Yang kedua adalah penguasaan diri. Seperti Tuhan Yesus ketika disalib, dia menguasai diri dari kekuasaan dan keilahian. Marilah kita menteladani Yesus. Milikilah kasih dari Tuhan. Milikilah kasih dari Bapa. Karena kasih dapat mengubah segala sesuatu. Dengan kasih dapat memperbaiki segala sesuatu. Milikilah penguasaan diri. Karena penguasaan diri mendahului kehormatan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kami hormati Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih buat kasih-Mu atas hidup kami. Kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Tuhan tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami suami istri dari sepanjang minggu yang sudah berjalan ini sedang terus belajar meremakan arti kata setia. Yesus adalah guru besar kami. Yesus adalah sumber keteladanan bagi kami semua. Dia setia sekalipun kita tidak setia. Firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini tentang bagaimana Yesus itu adalah pemenang sesungguhnya. Itu juga akan memberikan satu semangat buat kita. Memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan mau kita menjadi pemenang. Dan bagaimana kita menjadi pemenang? Kita akan belajar lagi dua hal di minggu ini. Yaitu kerendahan hati dan penguasaan diri. Ya, sudah ada satu hal di minggu lalu. Kita belajar setia sampai akhir. Ya, lalu hari ini kita belajar dua karakter Yesus lagi. Apa itu Bapak Ibu? Ya, kerendahan hati dan penguasaan diri.
Ya, bagaimana Yesus tadi disiksa, dianiaya. Dia diam. Saudara, kitab Yesaya pasal yang ke-53 berkata dengan jelas bahwa pemberontakan kitalah yang sesungguhnya ditanggung olehnya, bahwa penyakit kita, bahwa kehancuran hidup kita, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Oleh sebab itu hari ini saudara, tentara Romawi itu adalah gambaran mereka yang hidup dalam kekerasan. Saudara, mulai hari ini jangan maki-maki orang lagi. Jangan sumpahin orang lagi, ya. Jangan bertindak tanpa berpikir panjang lagi, saudara. Hari ini adalah sifat-sifat ilahi itu sedang ditransfer kepada kita untuk kita lakukan. Saudara, Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kepada kita jalan, bahwa Tuhan memperhadapkan kepada kita berkat atau kutuk. Saudara, hidup kita itu selalu diperhadapkan dengan pilihan kita. Dan puji Tuhan, saya beserta keluarga memilih bahwa saya mau terus hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Saya belajar terus untuk tidak menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudaraku, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitannya. Darah Yesus yang telah dicurahkan, tubuhnya yang sudah porak-poranda, hancur. Satu hal yang dia mau beritahu kepada kita, bahwa dia sangat mengasihi hidup kita. Dosa kita sudah ditebus. Saudara percaya bahwa hidupmu sudah ditebus oleh darah Kristus? Boleh angkat tangan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara bisa siapkan roti tawar atau crackers, apapun saudara siapkan, dan air. Ya, kalau saudara nggak punya anggur, saudara bisa minum air teh, saudara. Ya. Sementara kita menyiapkan perjamuan kudus kita di rumah masing-masing, mari kita saksikan video yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Video. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord.
do I condemn thee? Go and sin no more. Tuhan, kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali berjumpa dalam ibadah secara onsite atau di gereja di awal September. Menjelang kita berjumpa untuk ibadah bersama-sama. Kita akan belajar selama 1 bulan ke depan, yaitu di bulan Agustus ini. Belajar tentang karakter Kristus. Kita belajar tentang kesetiaan. Kita akan belajar tentang kerendahan hati. Kita akan belajar tentang penguasaan diri. Akan ada ibadah di tengah minggu yang akan mendalami tentang kerendahan hati. Akan ada ibadah di hari Jumat yang juga akan berbicara tentang penguasaan diri. Saudara, Bapak Ibu jemaat, tetapkan dirimu untuk setia kepada Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Kau telah membayar dosaku. Kita puji Tuhan, kita menyembah Dia. Kita akan melakukan perjamuan asa yang tulus. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Silahkan dipasang lagunya Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama, Yohanes 6 ayat yang ke Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lihatlah bahwa dosamu sudah ditebus. Hidupmu sudah dibayar lunas oleh kematian dan kebangkitan. Hari ini, seperti Yesus berkata kepada perempuan yang melakukan dosa, dan dia menyelamatkan wanita itu, dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini, firman Tuhan, yaitu kerendahan hati dan penguasaan diri, menyertai kita semua. Roti yang adalah makanan kehidupan bagi kita adalah roti yang turun dari surga. Sebab kata Yesus, sebelum waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dia mengasihi. Mari kita makan roti ini dengan iman bahwa hidup kita adalah hidup yang diampuni oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Dalam nama Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Darahnya yang sudah ia curahkan di atas kayu salib menyucikan kita. Mengalahkan kuasa maut, menghancurkan kedagingan kita, menghancurkan tipu muslihat iblis. Mari kita memiliki hati yang sama bahwa kuasa darah Yesus menyembuhkan kita, memulihkan kita. Engkau yang sakit saat ini, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hari ini terimalah jalan-jalan Tuhan turun ke atas hidup. Karena darah Yesus menyucikan engkau, darah Yesus mengobati engkau, darah Yesus memulihkan engkau, dan darah Yesus menyelamatkan hidup. Engkau yang jauh dipanggil mendekat, engkau yang mendekat dibuat dia setia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ia membagikan cawan-cawan kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang sudah dimeteraikan bagi kamu. Saudara dan saya adalah mirip Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah atas hidup kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Siapa saudara mau buka hati, saudara mau pada saat pagi hari ini di ibadah ini kau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku sudah ditebus, kau mengasihi aku, kau sudah mengampuni dosa-dosaku. Aku mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Mari kau angkat tangan kananmu di mana kau berada saat ini. Mari kita beri hidup kita. Kita beri hidup kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuasa salib-Mu pagi hari ini membuat kami menjadi ciptaan baru di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang sempurna itu. Kuasa Tuhan yang memulihkan. Pagi hari ini bekerja sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Sorak kemenangan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan saat ini kami terima segala yang terbaik daripada Engkau sendiri. Berkati hamba-Mu, Ibu Mega yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hikmat, marifat, kekuatan terus menyertai dia. Dan apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman di minggu pagi hari ini. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru mengikuti ibadah di Moriah Blessing Family pada pagi hari ini, walaupun melalui online. Kami mengucap syukur atas kehadiran Bapak Ibu. Kami menerima Bapak Ibu di Moriah Blessing Family. Apabila memerlukan pelayanan lebih lanjut, mohon menghubungi ke Sekretariat Gereja dengan Ibu Susan, Ibu Vero, atau langsung ke Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun. Di bulan Juli ini ada 4 saudara-saudara yang berulang tahun. Yang di tanggal 26 adalah Saudari Erdia Alda RN Sitorus. Selamat ulang tahun bagi Saudari Alda. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 27 Juli ini ada Ibu Yuliana Milka Simanjuntak. Selamat ulang tahun Ibu Ika, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 27 itu ada Ibu Rosdiana Silaban. Selamat ulang tahun Ibu Rosdiana, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 31 ada Saudara Immanuel Ruben
Pasar Ibu. Ya, Ruben, saudara Ruben, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus hari ini ya, itu saudari Angela Yosepin Tambun. Ini anak dari keluarga Bapak Joshua Tambun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat-berkat melimpah. Baik, selanjutnya doa bersama. Gereja mengajak seluruh jemaat Moriah Blessing Family untuk hadir dan setiap hari beribadah doa bersama keluarga gitu dari pagi dan malam hari sesuai jam-jam yang ditentukan. Pagi malam hari kita terus akan doa bersama, bangun mesbah Tuhan di rumah masing-masing. Kita menghadap Tuhan, melakukan pujian dan penyembahan. Di masa sekarang ini kita harus terus melekat kepada Tuhan dan membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing. Senantiasa Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Amin. Selanjutnya, ibadah Joy Kids pada sore hari ini, tanggal 1 Agustus, jam 16.00 sampai dengan 17.00, dimohon untuk anak-anak Joy Kids, orang tuanya, jangan lupa untuk mengingatkan anak-anaknya untuk hadir di ibadah via Zoom nanti sore. Link Zoom akan dikirimkan melalui WA grup jemaat. Nanti Bapak Ibu tinggal mengundang anak-anaknya untuk hadir dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Berikutnya, ibadah penyegaran rohani. Ibadah penyegaran rohani akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus jam 20.00 sampai dengan 21.00. Setiap Rabu kita akan melakukan ibadah penyegaran rohani melalui Zoom. Kita akan mendapatkan berkat khusus dari Tuhan untuk kita terus setia beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan membimbing kita di jalan-jalannya. Baik, selanjutnya doa Jumat ceria. Setiap hari Jumat juga kita akan mengikuti doa Jumat ceria pada tanggal 6 Agustus dari jam 19.30 sampai dengan selesai atau jam 21.00. Dan kita akan mengikuti doa Jumat menggunakan fasilitas Zoom. Link Zoom juga akan disampaikan kemudian. Berikutnya, dana investasi rumah ibadah. Puji Tuhan, dana masuk sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, sebelumnya berjumlah Rp27.479.000, kemudian masuk tambahan sebesar Rp2.150.000, sehingga dana yang ada sekarang ini totalnya adalah Rp29.629.000. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua untuk kita terus berinvestasi untuk pembayaran sewa rumah ibadah kita. Amin. Kemudian sahabat duka Moriah. Kita sudah berjalan 1 bulan ya, bulan Juli kita sudah masuk ke bulan Agustus untuk sahabat duka Moriah. Kita sudah kumpulkan pendaftaran dan puji Tuhan jemaat Moriah sudah terdaftar semua. Bagi yang belum, mohon menghubungi nanti dengan Bapak Robert atau Ibu Vero. Nah, sahabat duka Moriah ini ada iuran sebesar 8.000 per bulan per orang. Dimohon untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk membayarkan per bulan Juli dan juga dapat ditransfer langsung ke rekening gereja Bank BCA nomor 75105799261 atas nama Bapak Gembala Bapak Rehmat Mervin Sujak. Nanti akan inventaris, akan dikumpulkan dan juga untuk dibayarkan ke Maranatha. Baik, selanjutnya apabila jemaat sudah membayar, mohon melakukan transfer ke WA Ibu Vero, nomornya
846161. Berikutnya. Baik, terima kasih untuk pengumuman hari ini yang disampaikan. Kita akan lanjut untuk memberikan persembahan. Persembahan kita disampaikan ke nomor rekening gereja Bank BCA nomor 751057961 atas nama Bapak Gembala Rahmat Mervin Sujak. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan membacakan statement pada pagi hari ini. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Allah adalah pencipta dan pemilik atas segala sesuatu. Aku hanyalah ciptaan, hamba, pengurus, dan pengelola yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Dia karena anugerahnya. Waktu, talenta, dan harta kekayaan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan milik Tuhan, yang harus aku gunakan dan pertanggungjawabkan sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Agar Ia berkenan dan mendapati aku sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Firman-Nya berkata, yang menabur akan menuai, yang memberi akan diberi. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Itulah firman Allah yang aku percayai dengan segenap hati. Baik, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi hari ini ya Tuhan mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada kami, kesehatan, kekuatan, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memberikan yang terbaik, untuk memperluas kerajaan surga, untuk pelayanan-pelayanan, dan juga untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan kami. Semuanya kami mohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu Lydia, silahkan dipimpin untuk pujian persembahan. Ya, makasih Pak Dekani. Mari sama-sama sambil Bapak Ibu memberikan persembahan dan kita lakukan pujian ini. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia menyembahku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota berlindung. Ku selalu bersyukur dan cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kami setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota berlindungnya. Ku selalu bersyukur cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kami setiamu tak pergi dariku. Kasih setia
kepada Bapak Gembala, Kak Mervin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dan teramat baik. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya buat mereka yang berulang tahun pada hari ini ya, dan juga di minggu yang telah berjalan ya. Sebentar kita akan berdoa buat mereka, saudara ya. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa dari Departemen Misi yang hari ini sedang mengerjakan sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu Sahabat Duka Moria, khususnya dalam hal ini Pak Robert Paulus ya. Beliau sudah membuat kartu anggota ya. Nanti kartu anggota itu akan dibagikan kepada saudara mungkin pada saat kemungkinan besar pada saat kita berjumpa saat ibadah raya yang sudah bisa diselenggarakan di gereja. Karena untuk distribusi agak sedikit masih belum memungkinkan sekarang ya. Tapi pada waktunya kartu anggota Sahabat Duka Moria akan dibagikan kepada kita semua. Tetap berdoa untuk ibadah kita di gereja, rencana awal September ya, rencana kita. Dan ibadah-ibadah lain seperti doa yang 3 hari 3 malam ya, yaitu doa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, kita akan selenggarakan di minggu terakhir, Kamis, Jumat, Sabtu, sebagai awal kita memulai ibadah raya kita kembali. Jadi, saudara, kita terus menjaga kesehatan kita, terus melakukan hal-hal yang mendukung ya, memprotek diri kita ya, kita tetap beraktivitas, bekerja, bisa kita semua juga menjaga diri kita. Amin, sehat lah semua orang Moria ini ya. Ya, biar sehat semua Moria ini katanya. Amin. Ya. Lalu apa namanya? Kita mau lihat ya yang ulang tahun pada minggu yang berjalan dan pada hari ini ya. Kita mau lihat yang berulang tahun ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Alda, Erdialda Sitorus ya. Alda, selamat ulang tahun ya. Lalu Ibu Yuliana Milka Simanjuntak, tidak asing lagi ya ibu ini ya, dengan nama panggilannya Ibu Ika ya. Selamat ulang tahun. Dan ada Ibu Rosdiana Silaban, selamat ulang tahun. Dan anak remaja pemuda kita Ruben Pasaribu ya, selamat ulang tahun ya. Dan pada hari ini ya, hari Minggu tanggal 1 Agustus ya, yang biasa dipanggil pemudi kita, remaja kita, Angel Tambunan. Angel Tambun, selamat ulang tahun Angel ya, semua ya yang berulang tahun ya. Kita bersyukur kita bisa berjumpa dalam ibadah ini, dan yang berulang tahun ya, sekali lagi selamat ulang tahun. Mari kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat dari Alda tuh, Ibu Ika, Ibu Rosdiana, Saudara Ruben, dan Saudari Angel Tuhan. Kami berdoa biarlah rencana Tuhan jadi atas hidup mereka. Mereka yang masih bersekolah, yang masih menempuh pendidikan Tuhan, mereka yang belum berumah tangga, dari Alda, dari saudara Ruben dan Angel Tuhan, mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka diberkati dan dicukupkan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Yang masih bersekolah Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, semangat, gairah untuk belajar. Supaya mereka mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Terima kasih Tuhan, turunlah berkat Tuhan atas pemuda-pemudi kami ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Ika dan Ibu Rosdiana. Tuhan, kami percaya bahwa mereka ada dalam rencana-Mu. Apa yang mereka juga kerjakan, pekerjaan mereka, usaha mereka, Bu Rosdiana yang berusaha, Bu Ika yang bekerja. Bu Ika seperti istri dan ibu
dari anak-anak Bu Resdiana Tuhan, sebagai seorang ibu dari anaknya Tuhan, kami berdoa, Kau berikan kekuatan, Kau berikan setiap hari kepada mereka hikmat, kemampuan untuk mereka menjadi ibu dan menjadi istri Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan kehidupan bagi keluarga mereka. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menyanyikan satu lagu, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Kita akan siapkan masuk ke minggu pertama Agustus dengan karakter Kristus. Ya. Biarlah lagu ini memberkati kita semua. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita terima doa berkat, saya juga diinformasikan bahwa hari ini ada 2 keluarga dan 1 pemudi yang bergabung di tengah-tengah kita. Ya, mereka hadir mengikuti ibadah raya kita, yaitu keluarga Ferdinand dan Ibu Maria. Ya, boleh saya lihat keluarga ini terlebih dahulu, Bapak Ferdinand dan Ibu Maria. Adakah di tengah-tengah kami? Kalau ada, bisa tolong nyalakan kameranya, lalu katakan shalom saja buat kami keluarga besar yang ada. Bapak Ferdinand ada dan Ibu Maria. Selamat pagi. Shalom Pak Pendeta. Oke Ibu, apakah bisa kami melihat Ibu? Kameranya di open gitu? Mana dia? Sementara voice dulu ya Pak ya. Oh, masih belum bisa. Oke, gangguan mungkin. Oke, selamat berjumpa di ibadah raya Moria Blessing Family. Tuhan Yesus memberkati. Lalu keluarga Bapak dan Lauren dan Ibu Lina, ya, apakah ada bersama-sama dengan kita? Setahu saya dilaporkan ada bersama-sama dengan kita. Ada Bapak Lauren dan Ibu Lina yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini? Adakah? Kalau ada bisa menyapa kami semua, ya, keluarga Bapak Lauren dan Ibu Lina. Ada? Apa sudah left kali ya? Baik. Selanjutnya ada 1 pemudi, Saudari Licia Noviana, ya. Dari Licia Noviana. Saudari Licia, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik semua. Licia ada ya. Udah sembuh ya Licia, sehat sekarang ya? Iya, sehat Pak. Oke, Tuhan berkati. Selamat berjumpa kembali di ibadah raya Moria. Ya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita percaya kita akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Terlebih pada saat kita bisa memulai ibadah kita di bulan September. Mari, Bapak Ibu, jemaat saudara-saudari semua, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus melimpah menyertai kita, melindungi kita, memberikan tuntunan kepada kita, dan melindungi kita semua. Dan terimalah janji Tuhan, jalanmu tidak turun, tetapi naik, bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu tidak akan pernah habis. Keluargamu diberkati untuk memberkati. Dan apa saja yang diperbuat di dalam nama Yesus dan di dalam kebenaran dibuat Tuhan berhasil sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah ini bersama-sama dengan berkata, amin. Saudara jangan keluar dulu, kita akan foto bersama. Silahkan kameranya di open. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin yang belum open kamera bisa sama-sama. Oke, aku mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Baik, sekarang pindah ke slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Angel, selamat ulang tahun. Hari Minggu, selamat ulang tahun Angel. Selamat ulang tahun. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Evan, selamat ulang tahun Evan. Selamat ulang tahun Om Rasid. Selamat ulang tahun. Kak Yeni. Selamat ulang tahun Kak Yeni. Halo, Pak Roberto udah pulang. Pak Roberto udah pulang Pak Bekasi. Rosa, selamat ulang tahun Pak Rosa. Selamat ulang tahun. Iya. Om Ricci, Evi, selamat pagi. Om Ricci. Mama. Evi, Dharma. Alda, selamat ulang tahun Alda. Selamat ulang tahun. kenapa kita nggak duduk bersama? Pak Ricci, Om Betani. Pak Ricci, Pak Coki, apa kabar? Kabar baik. Ulang tahun Bu Ika. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat tahun baru. Bisa ya. Nanti. Halo Bu Ega. Ya semua. Ega maaf ya. Kita tolong yang melayani untuk stay dulu ya. Oke.